Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada semua yang sedang menonton video saya. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pada kali ini, yaitu Bapak Dr. Dari Sadianto MPD, yang sudah memberikan tugas ini dan juga mempersilahkan untuk saya membuat video presentasi pada kali ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Saila Nanda Fajrilia dengan NIM 2105730 yang akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis, Pembuatan, dan Pemahaman Masyarakat terhadap Pondasi Bangunan Tahan Gempa untuk Meningkatkan Keselamatan. Bangunan rumah didefinisikan sebagai susunan dari beberapa bahan yang disatukan dan diberi suatu bentuk, yang didirikan melekat di atas tanah. Sedangkan gempa merupakan salah satu fenomena alam yang tidak dapat dihindari ataupun dicegah. Bahkan kemunculan gempa sulit untuk diprediksi loh, ataupun dipastikan secara akurat. Sebagaimana diketahui, seluruh wilayah Indonesia berada pada kawasan cincin api Pasifik, yaitu kawasan yang paling sering mengalami gempa. Pada saat terjadi gempa, bangunan mengalami perpindahan vertikal dan horizontal, sehingga sedikit berubah gaya gravitasi yang bekerja pada struktur. Pada saat terjadi gempa, fakta menunjukkan bahwa banyak korban gempa yang berjatuhan karena tertimpa reruntuhan bangunan dan juga menyulitkan evakuasi dikarenakan tidak sedikit bangunan yang hancur berat. BMKG Stasiun Geofisika Bandung mengeluarkan informasi pantauan sekaligus potensi kegempaan di Jawa Barat. Terekam sebanyak 79 gempa dengan 4 buah gempa yang dirasakan. Nah, bicara mengenai sesar yang juga disebut sebagai sumber gempa, di Jawa Barat terdapat 6 sesar atau patahan yang setiap harinya menimbulkan gempa. Hanya saja magnitudonya kecil sehingga hanya terekam oleh seismograf dan tidak terasa oleh manusia. Nah, untuk jelasnya, ini merupakan sesar atau patahan di daerah Lembang, Jawa Barat. Menurut informasi yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho, gempa kuat terjadi di Jawa Barat berdurasi 5-20 detik dengan kekuatan 6,9 skala Richter. Nah, dampak gempa di wilayah Jawa Barat ini adalah 1 orang meninggal dunia, 6 orang luka-luka, 17 rumah rusak berat, 59 rusak sedang, dan 10 rumah rusak ringan. Riset, masih banyaknya korban dari gempa bumi yang sebagian besar karena tertimpa reruntuhan bangunan. Nah, oleh karena itu, diperlukan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membangun bangunan dengan prinsip tahan gempa. Karena bencana gempa tidak bisa dihilangkan, tetapi korban jiwa masih dapat diminimalisir. Berdasarkan Pusat Penelitian dan Perkembangan Perumahan dan Pemukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bangunan tahan gempa bukan berarti suatu bangunan yang tidak akan rusak jika terjadi gempa. Namun, maksud dari bangunan tahan gempa ini yaitu meminimalisir risiko kerugian penghuni dan sekitar akibat bencana gempa. Pertama adalah identitas penelitian. Nah, metode yang saya gunakan pada artikel ini adalah metode survei. Nah, saya juga menggunakan metode kuesioner. Yang kedua adalah desain penelitian, di mana saya menggunakan desain cross-sectional. Yang ketiga adalah instrumen penelitian, di mana instrumen ini saya menggunakan kuesioner dan wawancara. Mengapa dilakukan kuesioner wawancara? Karena agar mendapat data informasi yang tepat dan lebih akurat. Keempat adalah prosedur penelitian. Nah, di mana yang pertama adalah merumuskan masalah terkait fondasi yang sering dipakai oleh masyarakat umum. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi dari peneliti-peneliti yang sudah ada. Yang ketiga, menentukan sampel dari penelitian yang akan diambil. Yang keempat, merumuskan pertanyaan yang akan diberikan kepada responden kuesioner dalam bentuk Google Form. Yang kelima, mencatat respon dan tanggapan responden yang sudah diisi di Google Form.
Yang keenam, merumuskan pertanyaan inti yang akan membuat data lebih akurat untuk diwawancara. Yang ketujuh adalah pelaksanaan wawancara. Yang kedelapan adalah pengumpulan data. Yang kesembilan adalah memproses dan menganalisis data. Dan yang terakhir adalah merumuskan semua hasil data untuk menjadi sebuah artikel ilmiah. Yang kelima adalah partisipan. Di mana partisipan yang terlibat dalam penelitian saya kali ini adalah masyarakat di kampung halaman saya sendiri, yaitu Kampung Pasir Kukur, Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama adalah pemilihan bahan konstruksi dan fondasi. Penggunaan batu kali pada material fondasi tidak baik pada daerah yang rawan bencana gempa bumi. Hal ini disebabkan batu kali tidak mempunyai interlocking yang baik dari sesama material dan sebaliknya. Yang kedua adalah jenis pasir. Nah, di dalam presentasi ini, jenis pasir gunung lebih dominan dipakai oleh masyarakat dibanding pasir sungai ataupun pasir pantai. Nah, pasir gunung ini mempunyai butir yang kasar dan tidak terlalu keras. Pasir ini memiliki kandungan pozolan yang akan mengeras dan menggumpal apabila dicampurkan dengan air dan kapur padam. Nah, karena berasal dari pegunungan, memiliki kekerasan yang lebih keras dibanding pasir jenis lainnya. Yang ketiga adalah jenis semen. Nah, tipe semen yang digunakan oleh masyarakat yaitu semen tipe 1 dan juga tipe M, di mana persentasenya dapat dilihat pada tabel di samping ini. Nah, untuk semen tipe M diperuntukkan untuk pekerjaan-pekerjaan pasangan seperti pemasangan fondasi batu kali dan plesteran. Sementara semen tipe 1 diperuntukkan untuk pekerjaan-pekerjaan struktur. Misalnya, pekerjaan fondasi tampak, fondasi board pile, sloop, kolom, balok, dan juga ring. Selanjutnya adalah jenis fondasi. Nah, persentase di samping menunjukkan bahwa fondasi menerus atau permanen lebih cenderung dipakai oleh masyarakat dibanding fondasi umpak atau panggung. Yang terakhir adalah kedalaman fondasi, di mana di sini persentasenya dominan menggunakan lebih dari 60 cm. Nah, sesuai dengan aturan kedalaman fondasi yang dilakukan oleh JICA, PU, UNDF, PMI, dan JRF, bahwa kedalaman fondasi batu kali untuk konsep rumah tahan gempa adalah 60 cm. Dari data yang ada, bahwa masyarakat ada yang belum memahami kedalaman yang baik untuk penggalian fondasi rumah tinggal. Nah, hasil dari penelitian di lapangan ini menunjukkan adanya rumah yang bahkan tidak ada galian fondasinya, ataupun galian fondasinya kurang dari 60 cm. Nah, ini merupakan kedalaman dan teknik fondasi. Permukaan dasar galian yang ditimbun dengan pasir uruk dengan tebal kurang lebih 10 cm disiram dengan merata dengan batu kali atau pecah yang digunakan harus berkualitas baik dan merupakan bahan padat bersih tanpa retak-retak dan kekurangan lain yang mempengaruhi kualitas. Nah, pasangan batu untuk fondasi harus dilaksanakan dengan adukan 1 PC di 1:4. Untuk kepala fondasi digunakan adukan kadar air dengan campuran 1:2 setinggi 20 cm. Nah, dihitung dari permukaan fondasi ke bawah, adukan harus membungkus batu kali pada bagian tengah sedemikian rupa sehingga tidak ada bagian fondasi yang berongga atau tidak padat. Nah, lanjut ke kesimpulan. Nah, tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang seberapa jauh pemahaman masyarakat tentang pembuatan fondasi prinsip bangunan tahan gempa yang akan menunjang keselamatan jangka panjang mereka, karena penggunaan fondasi yang tepat akan mempengaruhi kuat bangunan terhadap getaran, karena fondasi merupakan bagian penting dari struktur sebuah bangunan dan fondasi berada di paling bawah dan berfungsi menyalurkan beban ke tanah. Dengan adanya teks ini dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya prinsip bangunan tahan gempa dan men-sharing ilmu terhadap banyak orang, karena pada faktanya masih sedikit loh masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya penggunaan
karena melihat kerusakan yang paling banyak terjadi pada rumah tinggal atau perumahan penduduk. Oleh sebab itu, salah satu mitigasi gempa di masa datang adalah dengan belajar tentang cara menghadapi bahaya gempa sebelum, sesaat, dan setelah gempa terjadi, dan juga membangun rumah tinggal dengan prinsip tahan gempa. Sangat penting bagi masyarakat dalam memahami pentingnya persiapan menghadapi bahaya gempa dan bagaimana cara membangun rumah tinggal yang kuat dan kokoh sebagai tempat berlindung yang aman. Dimana untuk gempa bumi yang kecil dan sedang, rumah tahan gempa masih memberikan keamanan, sedangkan untuk yang gempa bumi dengan kekuatan besar masih memberikan kesempatan bagi penghuninya untuk melakukan penyelamatan diri dengan keluar dari rumah. Dan rumah juga masih bisa bertahan dengan kerusakan yang tidak terlalu parah. Nah, faktor kerentanan bangunan ini sangat erat hubungannya untuk perhitungan akibat bencana gempa bumi di masa yang akan datang. Salah satu mitigasi gempa adalah membangun rumah tahan gempa, mengharuskan agar setiap bangunan yang berdiri secara struktural harus mampu menahan gaya yang bekerja pada struktur. Ketika gempa bumi dengan skala tertentu, tentunya besarnya kekuatan gempa yang terjadi tidak melebihi dari desain struktur suatu rumah tahan gempa dengan batasan tertentu. Nah, yang lebih mendasar lagi adalah bahan-bahan bangunan yang digunakan untuk membuat satu bangunan harus berkualitas. Diperlukan juga usaha dari pemerintah, akademisi, dan seluruh masyarakat untuk memberikan informasi tentang pentingnya membangun rumah tinggal sesuai dengan konsep atau kaidah rumah tahan gempa. Dampak banyaknya korban jiwa banyak disebabkan akibat tertimpa runtuhan bangunan. Oleh karena itu, prinsip tahan gempa ini dikeluarkan untuk meminimalisir korban jiwa, juga meminimalisir kerusakan infrastruktur. Nah, apabila getaran yang dihasilkan rendah, maka prinsip tahan gempa ini akan menahan dan meredam getaran yang terjadi sehingga menimbulkan rasa yang aman bagi keselamatan. Namun pada gempa besar di atas 4 skala Richter, maka kerusakan infrastruktur kemungkinan terjadi. Tetapi pada prinsip ini bangunan akan memberi jeda pada saat terjadi gempa agar penghuni rumah dapat menyelamatkan diri. Nah, selain itu, komponen bahan dan fondasi sangat penting pada bangunan dengan prinsip tahan gempa. Penggunaan semen, pasir, batu yang tepat akan menambah kekokohan bangunan. Fondasi wajib ditanam ke tanah ke dalam yang baik adalah lebih dari 60 cm. Pemilihan jenis model fondasi pun tidak kalah penting karena akan menunjang kekokohan bangunan dan menjadi penahan terhadap beban. Masyarakat cenderung lebih memilih harga murah dibandingkan manfaat dan fungsi fondasi yang memenuhi standar tahan gempa karena kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat tentang bahan fondasi yang memenuhi syarat tahan gempa. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Daris Hadianto MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Saran, kritik dan masukan yang membangun akan selalu saya nantikan. Dan juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video saya dan menyimak sampai akhir, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini sudah cukup presentasi saya kali ini, maka saya akan mengakhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sudah cukup presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.